Baik, selanjutnya terkait momen inersia. Nah, momen inersia ya, ini inersia sebenarnya kita sudah pernah belajar inersia. Inersia ini adalah sifat kelembaman. Nah, simpelnya kelembaman ini sifat ya mager lah ya. Sifat mager atau malas gerak. Jadi sifat ke kemalasan benda untuk bergerak. Nah, momen ini menyatakan kaitannya dengan putar atau rotasi. Nah, jadi momen inersia ini adalah sifat kelembaman benda atau sifat kemageran benda untuk berputar. Jadi makin besar momen inersia itu artinya bendanya makin sulit untuk diputar ya. Jadi kita buat di sini kalau momen inersia ini disimbolkan dengan I ya. Jadi kalau momen inersianya besar artinya benda sulit diputar. Sebaliknya, kalau benda sedang berputar, ya, kita buat atau aja ya, atau jika benda sedang berputar, maka sulit untuk dihentikan. Sulit untuk dihentikan. Ya, jadi kalau momen inersia besar, bendanya diam, susah untuk diputar. Ya, kalau bendanya sedang berputar, susah untuk dihentikan. Contohnya apa? Misalnya bumi. Bumi sedang berputar pada porosnya. Nah, itu sulit untuk dihentikan karena momen inersianya besar. Nah, tentu kaitannya momen inersia ini masih berkaitan dengan massa benda ya kan, inersia benda. Ya, ingat massa itu inersia benda. Makin besar massa, makin susah untuk digerakkan. Kalau bendanya sedang bergerak, makin susah untuk dihentikan. Nah, jadi momen inersia ini masih berkaitan dengan massa benda. Cuman ada dua tipe nanti momen inersia ya. Jadi momen inersia ini nanti terbagi menjadi dua tipe. Ya, yang pertama momen inersia untuk partikel. Yang kedua momen inersia untuk benda tegar. Nah, kalau partikel ini benda yang kita bisa abaikan ukurannya ya. Ukurannya bisa diabaikan terhadap ukuran ruang ya. Kalau benda tegar itu nanti ukurannya biasanya kita tidak abaikan. Nah, contohnya apa? Misalnya ya, kalau momen inersia partikel ini berlaku pada benda yang kita abaikan ukurannya terhadap poros ya, terhadap jarak ke poros. Contohnya misalnya bumi berevolusi. Tentu ukuran bumi itu besar ya kan? Tapi bumi bisa kita anggap partikel kalau dibandingkan dengan jarak bumi ke matahari misalnya. Jadi bumi berevolusi itu misalnya ini bumi gitu ya. Bumi. Kemudian jarak bumi ke matahari tentu sangat jauh misalnya. Ini bukan pada gambar yang skala benar gitu ya. Nah, ini poros. Ya, ingat bumi itu berotasi mengelilingi matahari pada porosnya gitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini ya, bumi bisa kita anggap sebagai partikel sehingga momen inersia bumi mengelilingi matahari itu ditulis sebagai I sama dengan M massa bumi kali R kuadrat jarak dari bumi ke matahari gitu ya. Jadi MR kuadrat. Nah, nanti jika partikelnya banyak, misalnya di sini ada planet lain Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan seterusnya, kita ingin mencari momen inersia total planet-planet terhadap poros, maka kita tinggal tambahkan sigma di sini. Artinya nanti ya massa bumi kali jarak bumi kuadrat ditambah massa Mars kali jarak Mars kuadrat dan seterusnya. Kalau bendanya banyak gitu ya. Kalau ada beberapa partikel yang berputar pada poros, kita tambahkan sigma saja. Artinya dijumlahkan. Nah, jadi momen inersia partikel tinggal massa dikali jarak kuadrat aja, mr kuadrat. Nah, jadi bentuknya adalah biasanya bendanya itu sangat kecil dibandingkan dengan jarak dari benda ke poros, sehingga bisa kita abaikan. Nah, ciri-ciri kedua kita bisa pakai momen inersia partikel. Selain kecil ya, bendanya dianggap kecil, yang kedua adalah biasanya poros berada
di luar. Di luar apa? Di luar benda. Gitu ya. Jadi kalau porosnya berada di luar benda, dalam kurung sangat jauh gitu ya, harus sangat jauh. Kalau dia deket nggak bisa gitu ya. Jadi harus sangat jauh, harus ada di luar benda biasanya. Nah, itu momen inersia partikel. Yang kedua, momen inersia benda tegar. Nah, itu contohnya misalnya bumi berotasi. Nah, kalau berotasi itu kan tentu pada porosnya. Jadi kalau kita punya bumi, nah bumi itu dia sebenarnya berputar pada porosnya. Porosnya itu agak miring ya. Poros bumi itu tentu agak miring. Nah, jadi bumi itu berputar pada porosnya. Nah, momen inersia partikel pada kondisi bumi seperti ini itu nilainya adalah K kali M kali R kuadrat ya. Di mana K ini merupakan suatu konstanta. Ya, jadi konstantanya nanti bisa 1, bisa setengah. Jadi tergantung bendanya. Nah, karena benda tegar itu bisa nanti kalau dalam kasus bumi dia berbentuk bola ya. Nanti bisa aja berbentuk batang, berbentuk silinder dan seterusnya. Nah, jadi momen inersia benda tegar itu nilainya adalah K kali M kali R kuadrat. Gitu ya, teman-teman.